Mams, apa kabar? Mams, kita lanjut lagi ya diskusi kita mengenai investasi. Nah, kapan itu kita bahas mengenai investasi pada aset real. Jadi hari ini kita bahas investasi pada aset finansial ya, Mam ya. Investasi pada aset finansial itu menempatkan dana kita pada efek-efek surat berharga. Jadi ditempatin pada saham, obligasi, dan reksadana. Nah, kita kan sebagai pemula, sebagai investor pemula, kita menyadari bahwa kita cukup minim informasi mengenai persahaman, perobligasian gitu ya, Mam ya. Terlebih lagi kita juga mungkin belum menguasai bagaimana melakukan analisa secara fundamental maupun teknikal. Ya, kalau kita ingin melakukan investasi saham, obligasi sendiri, mandiri, mungkin memang ya, ini secara psikologi sebagai investor pemula pasti rasa was-was itu sering terjadi gitu. Nah, Mams, ada solusi untuk ini. Jadi kita nggak perlu terjun langsung sendiri untuk menempatkan dana kita ke saham ataupun obligasi gitu. Nah, wadah untuk menjadi solusi kita yaitu reksadana. Jadi jika kita ingin berinvestasi, belajar investasi pada aset finansial, reksadana inilah bisa menjadi pilihan, Mam. Apakah itu reksadana? Oke, Mam, saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai reksadana menggunakan bahasa saya ya, Mam ya. Jadi begini, reksadana itu kan wadah. Wadah nanti penempatan dana kita masuk ke dalam wadah tadi, kemudian dana tadi ini akan secara kolektif dikelola oleh manajer investasi. Apa itu manajer investasi? Jadi manajer investasi ini adalah kumpulan orang-orang yang sudah jago dalam melakukan analisa secara fundamental maupun teknikal, yang benar-benar sudah pengalaman dalam dunia aset finansial. Nah, kemudian oleh manajer investasi, tadi dana kita kan akan dikelola. Pengelolaannya akan dimasukkan ke dalam bentuk saham, obligasi, maupun produk pasar uang lainnya. Nah, jadi sebagai investor pemula, kita udah nggak perlu pusing lagi. Kita pasahin aja kepada mereka yang sudah jago ini. Oke, lalu kira-kira berapa sih uang yang dibutuhkan untuk bisa berinvestasi dalam produk reksadana? Mam nggak perlu khawatir karena produk reksadana ini merupakan salah satu bentuk investasi yang bisa dilakukan dengan dana minim. Maksudnya, oke, gini Mam, sekarang ini banyak sekali bank yang menawarkan produk reksadana berjangka. Seperti kita ketahui, bank adalah salah satu agen yang bisa menjual produk reksadana. Nah, reksadana berjangka ini nanti teknisnya mirip sekali dengan tabungan berjangka, Mam. Jadi tinggal kita ambil jangka waktu, misal kita ambil jangka waktu minimal 12 bulan gitu ya. Nah, nanti kita tinggal standby-in aja dana kita di rekening kita, yang mana nantinya setiap bulan dana kita akan terdebit otomatis, yang kemudian akan ditempatin kepada produk reksadana tadi. Nah, kira-kira berapa sih per bulannya kok bisa dibilang investasi dengan dana minim? Mam, investasi dalam reksadana sekarang 100.000 aja ada, Mam. Bayangkan 100.000 kita bisa memiliki investasi di aset finansial. Kita bisa beli saham, obligasi gitu ya. Padahal seperti kita tahu, kita kalau bawa uang 100.000 ke mall paling cuma dapat secangkir kopi sama sepotong donat kan, Mam? Oke, nah dengan adanya reksadana, dengan investasi dengan dana yang minim tadi, itu nanti secara efek psikologisnya akan semakin membuat kita disiplin untuk menyisihkan pendapatan kita untuk investasi. Kalau kemarin kita belajar mengenai investasi di aset real, kita kan memerlukan uang yang cukup
besar lah ya jika kita ingin beli tanah, rumah gitu. Emas juga lumayan lah ya. Nah, di sini karena tadi ada solusi berupa reksadana berjangka, jadi kita seumpama nyisihin uang 100.000 yang nggak kerasa 100.000 gitu kan, nggak akan kerasa daripada kita langsung bro uang gelondongan untuk beli aset real yang cukup besar dana yang dibutuhkan. Tapi memang di sini dibutuhkan suatu kebiasaan karena pada saat kita memutuskan investasi di aset finansial, otomatis kita memang tidak seperti melihat investasi di aset real yang wujudnya ada karena di sini memang intangible. Mams, jika jangka waktu pendebetan selama 12 bulan sudah selesai, bukan berarti sudah selesai juga menyisihkan pendapatannya. Tidak, Mams. Jadi Mams bisa terus membuka akun yang baru, buka terus yang baru, begitu seterusnya. Karena kita harus ingat, semakin banyak biji-biji yang kita tanam, yang kita sebar, maka nextnya kita akan panen lebih banyak. Oke, dan selalu ingat di formula nomor 2, yaitu untuk tabungan ataupun investasi minimal 10%. Jadi jika ada kemungkinan kenaikan pendapatan keluarganya Mams, berarti rate 10% inilah yang ditambah. Proporsinya harus di-upin terus. Jangan pos dana konsumtif yang di-up, tapi formula kedua selalu harus diingat. Karena kita harus merencanakan masa depan ya Mams ya, masa depan untuk anak-anak dan juga masa depan kita di saat kita sudah tidak produktif lagi. Kemudian tadi dengan pola menyisihkan, kita akan memiliki habit, akan membiasakan. Kalau sudah terbiasa akan menjadi hal yang mudah ya Mam, sudah nggak perlu apakah mungkin gitu ya, karena sudah terbiasa. Oke Mam, untuk topik reksadana nanti Mam juga bisa intip di blog saya karena saya bahas di situ mengenai 2 topik ya mengenai reksadana. Oke, saya kira cukup sekian mengenai topik ini. Next kita sambung di video dengan topik yang lainnya lagi. Tetap semangat ya Mam, tetap happy dan terus menjadi Mams yang terbaik untuk keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa Mam, terima kasih.